Tapi ini maaf-maaf aja ya Kylie, ini packagingnya nggak bagus. Produknya tuh kok kayak isinya dikit banget untuk harga 490.000. Mungkin di beberapa orang akan bilang kalau parfum ini tuh tidak ada spesial-spesialnya karena hari ini aku bakal bahas produk-produk dari Kylie Cosmetics dan kemarin aku datang ke acara launchingnya mereka. Jadi kemarin mereka tuh buka pop-up booth gitu di Senayan City dan aku datang. Saat datang ke acaranya kita kayak main games gitu dan aku pulang membawa 3 produk ini di dalam goodie bagnya. Sejujurnya produk-produk Kylie tuh kayak punya nilai yang sedikit sentimental buat aku karena pada saat pertama kali Kylie ngeluarin kosmetik ini, ngeluarin brand ini tuh dulu salah satu brand impian yang wah gila aku pengen banget karena si Kylie Lip Kit-nya tuh saat itu hits banget dengan lip cream matte-nya, dimana itu tuh mahal, terus produk KW-nya banyak dijual di mana-mana. Dan sekarang produknya tuh udah ada di Indonesia dan aku happy banget akhirnya aku bisa nyobain. Nah waktu di sana aku sekalian beli ini powdernya nih, ini tuh setting powder dan aku juga beli lip oilnya. Kalian tahu kan bibir aku tuh memang tipe yang kering, jadi kalau lihat lip oil aku selalu penasaran pengen nyobain. Oke, untuk harga foundationnya sendiri ini tuh di 710.000, terus dia itu ada 20 shades. Kalau misalnya kalian mau beli online bisa beli di Sephora. Aku sendiri pilih shades 4,5W dan sebenarnya kalau misalnya kalian mau beli complexion aku sangat tidak menyarankan kalian beli online karena kalau misalnya beli online takutnya itu warnanya malah nggak cocok. Untuk packagingnya sendiri si bawahnya itu kaca, terus atasnya pakai pump kayak gini. Untuk packagingnya sendiri tuh kayak nggak terlalu spesial apa gimana gitu sih. Nah ini kalian bisa lihat untuk si foundationnya tuh teksturnya tuh foundation yang lumayan tebel gitu loh teksturnya. Bukan foundation yang ala-ala cair atau like a second skin terus kayak natural gitu ya, mengingat kita tahu lah ya Kylie aja kalau pakai make up kan bisa dibilang make upnya tuh kadang bold, walaupun kayaknya sekarang-sekarang Kylie make upnya kayak lebih natural gitu nggak sih? Ini aku langsung aplikasiin dulu aja. Ini aku pakai brush dari Iris. Ini salah satu brush lokal yang menurut aku bagus banget. Terus pakai produk ini juga kalian nggak perlu pakai tebel-tebel karena dia tuh coveragenya medium to full. Produk ini juga udah fragrance free, oil free, terus paraben free. Walaupun aku kulitnya tuh nggak bermasalah dengan ketiga hal itu. Terus dia juga ada glycolic acid-nya juga nih di si foundationnya. Untuk finishnya, dia itu finishnya lebih ke matte ya kalau yang aku rasa. Untuk ketahanannya juga menurut aku oke. Awalnya aku pikir dia tuh bakalan kayak matte banget, tapi hasilnya tuh lebih kayak satin radiant sheer matte sih. Salah, aku tadi salah ngomong coveragenya sendiri, dia itu coveragenya lebih ke kayak medium sheer gitu ya, bukan yang full coverage. Tapi jujur kalau misalnya aku pakai produk ini, dia tuh bener-bener kayak buildable banget. Nah biasanya kalau aku rasa masih kurang, aku tambahin lagi kayak 2 layer, dia teksturnya masih enak banget untuk di blend. Dan aku suka banget sama warnanya sih, pilihannya juga ada banyak banget. Dan setelah ini tuh sebenarnya aku penasaran banget sama concealernya kemarin. Biasanya kalau misalnya udah diaplikasiin pakai brush, aku suka ratain lagi pakai spons, tapi kayak di tap-tap aja untuk mastiin bahwa si hasilnya tuh lebih rata lagi. Nih, ini hasilnya. Kalian bisa lihat ini yang udah pakai. Dan yang ini yang belum pakai. Tuh sebenarnya kalau kayak di area sini nih ada bekas jerawat yang hitam atau di area sini ada bekas jerawat, masih kelihatan sih si bekas jerawatnya. Terus area under eye aku yang hitam juga enggak yang benar-benar ke cover. Jadi mau nggak mau kalau emang bener-bener pengen flawless banget harus dipakein concealer lagi. Sekarang aku bakalan pakein di sisi wajah aku yang ini. Aku udah pakai produk ini beberapa kali dan aku udah pakai ke event juga. Aku udah wear test untuk oksidasinya ini oke banget sih di kulit wajah aku. Dia sebenarnya cocok buat segala jenis kulit. Karena hasil finishnya tuh bukan yang kayak matte banget. Setelah beberapa jam kalau di aku dia masih kayak bikin kulit wajah agak berminyak gitu sih. Tapi masih aman, kita masih bisa pakai kayak blotting paper atau masih bisa pakai tisu dia tap-tap gitu. Masih oke banget. Nah tapi ada perbedaan saat aku pakai produknya karena satu kali aku pakai produknya itu di set pakai bedak dan ada juga momen yang nggak aku set pakai bedak. Untuk finishnya jujur aku lebih suka saat dia nggak di set pakai bedak karena hasilnya tuh kayak lebih natural gitu daripada kalau misalnya aku set lagi pakai powder.
powder. Tapi itu balik lagi ke selera kalian sih sebenarnya ya. Oke, ini setelah aku aplikasiin di seluruh wajah aku. Jujur untuk foundationnya aku suka banget, tapi hal yang pertama yang aku suka adalah karena pilihan shades-nya banyak ya, macam-macam. Ada yang netral, ada yang warm, karena menurut aku kadang kalau misalnya kita salah pilih undertone atau salah pilih warna complexion itu bisa berpengaruh sama seluruh makeup kita. Nah terus yang kedua yang aku suka juga karena tingkat oksidasinya itu hampir nggak oxidize di kulit wajah aku. Dan yang aku suka juga dia tuh buildable, jadi si teksturnya itu kalau misalnya kita udah pakai slayer, terus kita timpa lagi hasilnya tetap bagus, hasilnya tetap cakep dan enggak yang kayak jadi terlalu berat si wajahnya. Oke, yang kedua aku punya setting powdernya, kita langsung aja karena si setting powdernya langsung aku pakai after aku pakai foundation. Kira-kira aku tunggu dulu 15 menit. Untuk harga setting powdernya di 490.000, tapi ini maaf-maaf aja ya Kylie, ini packagingnya nggak bagus, nggak kelihatan kayak produk yang harganya 490.000. Ini tuh kayak produk-produk yang suka aku beli di e-commerce brand-brand China gitu. Nggak tahu, pokoknya dari pertama kali aku ngeliat ini, mungkin kalau foundationnya nggak terlalu ya, tapi nggak tahu kenapa kalau lihat bedaknya tuh kayak si packagingnya kurang cocok gitu. Ini tuh ada 3 shades dan aku pakai shades yang beige, yang satunya translucent, terus yang satunya warnanya agak lebih ke pinkish. Kalau untuk produk ini agak-agak love and hate relationship karena si produk ini tuh aku sukanya teksturnya halus banget, bikin kulit wajah jadi kelihatan lebih halus gitu ya, ngesetnya juga oke banget. Tapi buat aku pribadi si setting powdernya ini tuh terlalu nge-matte banget sih di kulit wajah. Jadi kalau misalnya dipakai sehari-hari, karena sekarang tuh aku kurang suka sama hasil makeup yang kayak matte banget, jadinya tuh afternya aku suka ngerasa makeupnya kelihatan tua gitu kalau misalnya hasil makeupnya terlalu matte. Setelah melewati banyak percobaan, akhirnya aku menemukan cara yang paling enak untuk pakai produk ini tuh aku pakai puff. Ini puffnya dari Muakyu, brand lokal. Nah, kalau misalnya udah diginiin, biasanya aku tepok-tepok dulu di punggung tangan. Baru setelah itu aku tempelin di wajah aku. Ini aku pakai untuk ngeset seluruh area wajah. Jadi jangan dari sini langsung dikemukain. Kenapa? Karena yang aku rasa tuh jadinya tuh produk yang kepakainya banyak banget. Terus makeup aku jadinya kayak nge-matte banget gitu loh hasil akhirnya. Aku sih ngerasanya gitu ya. Tuh. Ini yang belum pakai, ini yang udah pakai. Aku suka sih dia tuh kayak memberikan efek filter kulit jadi kelihatan lebih halus gitu bandingin yang atas sama yang bawah sini. Oh iya, si bedaknya sendiri. Tadi kan aku bilang ya dia tuh packagingnya agak-agak kayak makeup murah. Dan di dalamnya tuh kita nggak dikasih puff ataupun kayak brush sama sekali. Jadi kita harus pakai brush kita sendiri. Harganya mahal tapi nggak dikasih puff. Kita beli bedak 200.000 juga biasanya dikasih puff ya. Tuh, jadi si hasil fondinya tuh memang jadi cakep banget. Kelihatannya nggak terlalu dempul, nggak terlalu menor. Tapi dia benar-benar kayak kelihatan halus. Nah, jadi ini kalian bisa lihat, ini udah aku tambahin make up-nya, tapi memang belum semuanya karena produk bibirnya belum aku tambahin. Ini blush on-nya aku sengaja pakai blush on-nya nggak yang dewy yang biasa aku pakai supaya kelihatan si hasil make up-nya tuh memang matte. Aku udah nyobain beberapa kali untuk make up ini, tapi jujur wear test-nya tuh nggak pernah wear test yang kayak ekstrim atau olahraga karena aku sekarang lagi jarang olahraga. Jadi aku wear test-nya penggunaan sehari-hari aja. Kalau misalnya dipakai sehari-hari tapi kayak panas-panasan naik Gojek, yang hilang itu di area hidung, terus smilean juga muncul, tapi untuk area pipi dan jidat masih aman. Tapi kalau misalnya aku pakainya daily, terus kayak kena AC, normal biasa, ini tuh kayak 5-6 jaman masih awet dan masih bagus. Berikutnya ini ada lip oilnya, harganya itu 490.000. Sebenarnya ada satu hal yang agak mengganggu ya buat aku, karena dari pertama kali aku nerima, si produknya tuh kayak banyak bubble-nya gitu di dalam, aku jadi ngerasa produknya tuh kok kayak isinya dikit banget untuk harga 490.000. Tapi setelah aku pakai ternyata memang nggak membutuhkan banyak produknya supaya dipakai di bibir gitu. Kalau aku baca di si websitenya, produk ini tuh bisa dipakai saat bibir kita tuh belum pakai produk bibir. Jadi untuk kayak lip prepare sebelum kita pakai lip cream atau dipakai di atas lip cream yang
udah diaplikasiin. Dan bisa juga dipakai pada saat tidur supaya bibir kita lembab. Tapi jujur aku nggak pakai produk ini saat tidur karena aku nggak terlalu suka karena dia masih ada warnanya. Biasanya kalau tidur aku menghindari pakai produk-produk yang berwarna gitu ya. Untuk melembabkan aku akan cari produk bibir yang tidak berwarna. Tapi kalau misalnya saat dipakai sebelum kita pakai lip cream ini tuh bagus karena bisa melembabkan bibir. Kerasa banget melembabkannya. Kalau misalnya kalian nanya dengan lip oil yang biasanya bedanya apa? Yang aku rasain ya bedanya adalah ini tuh nggak terlalu oily justru. Jadi walaupun pertama kalinya tuh kayak dilihat dia agak oil gitu basah, tapi nanti lama-lama sekitar 15 menitan memberikan efek bibir lebih sehat tapi enggak becek dan enggak basah. Jadi kalau kalian berharap dengan menggunakan produk ini tuh bibir jadi kelihatan becek, basah, seksi gitu, ini tidak terjadi sih. Tapi cuma membuat bibir jadi kelihatan lebih sehat dan bibir kayak kelihatan lebih lebih basah aja gitu. Bukan yang kayak bener-bener oily. Kayaknya sih kalau mau kelihatan oily harus pakai lip glossnya deh karena mereka juga ada lip glossnya. Nanti produk ini akan aku pakai juga di atas si Kylie Lip Kit-nya. Kita beralih dulu ke si Kylie Lip Kit-nya. Kalau misalnya kalian seumur aku ya, kelahiran 87 pasti masih inget banget waktu produk ini launching. Viral banget, harganya 590.000 dan waktu sebelum produk ini launching tuh kayak Kylie yang masih remaja tiba-tiba mukanya tuh berubah karena dia bilang sih karena menggunakan produk Kylie Lip Kit. Walaupun ya kita tahu lah ya itu lip filler karena bikin bibir dia tuh lebih bervolume. Dulu tuh harganya kalau mau PO-an just tip tuh bisa 1 juta lebih, mahal banget. Dan dulu aku cuma bisa ngeliatin kayak oh my god aku pengen banget kayaknya sebagus apa sih. Apalagi era itu tuh pertama kalinya lip cream matte musim. Sebelumnya tuh jarang banget dan enggak yang terlalu wah lip creamnya tuh bikin bibir seksi, enggak kayak gitu ya. Tapi ini tuh salah satu produk pionirnya dan ada packaging yang Kylie Lip Kit ori-nya. Biasanya kalau misalnya mau just tip tuh harus just tip Amerika. Harganya lumayan mahal dan lumayan lama. Untuk ini sendiri harganya 590.000 tapi kita dapat 2 produk. Aku punya yang shades-nya Snow Way Bay. Ini untung sih aku dapatnya shades yang ini karena ini tuh warnanya cool tone pinkish gitu, cocok banget dengan produk-produk yang biasa aku pakai. Untuk lip linernya aku suka tapi sayangnya aku tuh nggak punya serutan di rumah ini dan jadinya ini udah agak habis tapi ya udah kita pakai aja. Yang aku suka dari lip linernya ini tuh sebenarnya gampang banget diaplikasiin. Tuh. Enak banget saat diaplikasiin dan bener-bener pigmented. Kalau selama ini kalian make upan nggak suka pakai lip liner, cobain deh karena menurut aku game changer banget pakai lip liner itu. Nggak harus pakai yang Kylie Lip Kit ini juga. Pakai aja cari brand lokal karena bikin hasil make up tuh jadi beda banget. Baru kita aplikasiin si lip creamnya. Untuk aplikatornya menurut aku biasa aja sih, nggak yang kayak ada kelebihan gimana-gimananya. Untuk packagingnya juga sama, tapi ya ini kan produk Kylie ya. Oke, baru kita aplikasiin. Gimana menurut kalian? Apa sebagus itu atau kayak ya udah lip cream matte aja. Oke, aku harus jujur kalau untuk teksturnya produk ini memang enak banget untuk diaplikasiin, nggak ngegumpal, terus nggak yang terlalu cair dan tidak nempel gitu loh. Jadi sebenarnya untuk produk matte ini ringan dan nyaman dipakai. Tapi jujur aku agak kecewa sih karena produk Kylie ini baru masuk ke Indonesianya tuh sekarang dan mereka menjual Kylie Lip Kit yang finishnya matte, walaupun ada lip glossnya juga kan, tapi menurut aku tuh kayak agak telat nggak sih? Karena zaman sekarang tuh orang kan udah trennya sudah berganti gitu, udah pakai produk-produk yang glossy, udah pakai yang lip tint gloss gitu, lip gloss, tinted lip balm. Nah, mereka punya juga sih kayak tinted lip balmnya, tapi karena aku dari dulu pengen banget nyobain ini, akhirnya aku beli ini kan. Dan menurut aku ya kalau misalnya nih kalian tipe yang punya bibir kering, menurut aku nggak terlalu recommended sih si lip creamnya ini karena hasilnya bener-bener matte banget. Tapi dia itu emang super tahan lama dari pagi sampai sore. Makan, tapi makannya levelnya biasa aja gitu, dia awet banget dan tahan lama. Cuma ya itu, dia tuh matte banget saat dipakai, jadinya kalau bibir kalian kering, mungkin kalian akan merasakan nggak nyaman atau bibirnya jadi bergaris. Makanya kalau aku pribadi, aku selalu mengakalin dengan menggunakan si lip oilnya. Maaf banget ya Kylie, ini mah soalnya memang ya sekarang
bibirnya kering gitu loh, dan sekarang kan lagi trennya juga yang glossy-glossy, jadi ya udahlah. Dan setelah aku pikir-pikir ya, ternyata si lip oilnya ini tuh bentuknya tuh kayak bukan oil gitu loh, tapi kayak jelly agar-agar gitu aku ngerasanya, walaupun dia judulnya lip oil. Jadi ngamet atuh ya, tapi ya udahlah. Nah, aku lebih suka kayak gini, dan ini tuh pada saat dipakai lumayan awet, walaupun dia agak bubar sedikit karena aku tambahin lip oilnya, tapi bibir aku tetap terlihat cantik dan juga terlihat lebih sehat. This too, I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려봤다고. 선을 건너 우주 끝까지 가볼게 with you. Oke, yang terakhir aku punya parfumnya. Ini tuh kemarin waktu launching lumayan rame banget. Kylie akhirnya mengeluarkan produk parfum yang namanya Cosmic Kylie Jenner. Waktu pertama kali aku baca di artikelnya, dikasih gitu ya, kayak ini tuh wanginya campuran antara wangi bunga, buah, tapi masih ada powdery-nya. Semua orang penasaran banget parfumnya akan seperti apa. Dari packagingnya, menurut aku packagingnya lucu, jadi somehow kalau kita pegang si packagingnya tuh kayak pas banget untuk jari kita. Ini aku dikasih kemarin di CPR package-nya yang 30 ml. Kalau nggak salah harganya kayak 800 ribuan gitu. Terus packagingnya juga kerasa lumayan berat gitu ya. Tuh pada saat disemprot, aku suka sama semprotannya. Kalau misalnya dari pertama kali nyium, ini tuh yang kecium buat aku ada jasminnya, terus ada kayak wangi seger kayak orange kali ya si buahnya. Nah nanti lama-lama tuh ada wangi vanilla dan ada cedarwoodnya. Ketahanannya menurut aku memang nggak terlalu tahan lama. Paling cuma kayak sekitar 3 jaman. Terus ini tuh bukan parfum yang kalau kita semprot banyak akan bikin kepala kita pusing. Karena wanginya cukup enak ya, kayak wangi bunga dan ada buahnya gitu. Jadi bukan wangi yang akan terlalu nyegak. Ini wanginya cewek banget menurut aku. Mungkin di beberapa orang akan bilang kalau parfum ini tuh tidak ada spesialnya karena kok wanginya kayak sama aja sih sama parfum-parfum cewek lainnya. Tapi justru menurut aku kalau misalnya kalian pengen ngasih parfum, nah parfum ini tuh udah pasti menurut aku harusnya semua cewek suka. Karena dia kalau misalnya disebut wanginya bunga banget, enggak. Disebut wanginya seger banget juga enggak. Tapi memang bener-bener gabungan dari wangi-wangi yang tadi aku sebutin. Cuman ya itu, kalau misalnya kalian memang punya parfum, mungkin sukanya parfum yang bener-bener kayak harus ciri khas banget, harus kayak wanginya tuh harus dalam banget gitu. Ini tuh nggak kayak gitu. Ini tipikal wewangian yang akan dipakai setiap hari, aman, dan orang-orang di sekitar kita tuh akan seneng nyium wanginya karena wanginya juga enak gitu. Bukan yang kayak membuat orang jadi, wah ini wangi apa nih? Nggak kayak gitu. Ini cocok parfumnya untuk dipakai siang hari dan memang wanginya tuh kayak feminim banget. Nah itu review dari aku karena Kylie Cosmetics ini tuh salah satu brand impian aku yang dari dulu pengen banget aku coba. Aku happy akhirnya mencoba produk ini. Yes, ada plus minus seperti biasa. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye! Nah ini aku mau bikin video wear testnya. Ini pas abis beres makeup banget, aku setting pakai powder Kylie juga dan ini outfit of the day karena hari ini mau datang ke eventnya Luxe Crime. Di sana eventnya nggak cantikan aja ya karena banyak banget activity yang bisa kita ikutin dan ternyata hari itu aku menang award dari Luxe Crime. Thank you banget Luxe Crime dan ada run juga. Dari beres makeup sampai beres acara itu sekitar 6-7 jaman. Yang terakhir sing along sambil jingkrak-jingkrak gitu dan ini sebelum pulang aku update dulu. Ini lumayan minyakan tapi menurut aku complexionnya masih oke banget. Nggak ada area yang bubar atau luntur ya, Smileline lah ada dikit dan ini tinggal di tap-tap pakai blotting paper aja. So far ini cocok sih di aku dan aku suka sama hasil akhirnya.